Pada saat dia ditarik oleh Qin Yichen, tubuh kesayangan Yaoxi sedikit bergetar, dan ada warna yang luar biasa di wajah cantik itu. Kamu tidak ingin orang lain mengungkapkan identitasku. Dan saat Yaoxi agak pemalu dan ingin menarik tangannya kembali, tawa kecil Qin Yichen terdengar di telinganya, membuatnya sedikit terpana. Saat ini, Yaoxi Fang mengetahui bahwa di pasar perdagangan Danfu, sepertinya ada banyak perhatian yang sengaja atau tidak sengaja tertuju padanya. Merasakan mata itu, wajah cantik Yaoxi sedikit dingin, dan segera mengikuti langkah Qin Yichen, dan tangan lainnya langsung memegang pergelangan tangan yang terakhir. Jadi sepertinya dia sedang jatuh cinta pasangan. Sebuah tangan giok diletakkan di pergelangan tangannya. Qin Yichen juga merasa tersipu. Awalnya, dia mengambil Yaoxi hanya karena dia merasakan perhatian dalam kegelapan. Dia datang untuk menghadiri pertemuan farmakope, tapi dia datang sebagai suami dari Yaoxi. Jika keduanya bertindak terlalu jauh, pasti akan membuat beberapa orang tertarik. Orang-orang ragu. Meski keduanya terkenal sebagai suami istri, namun keduanya belum melakukan gerakan mesra satu sama lain. Namun, kulit Qin Yichen masih agak tebal. Meski sedikit memalukan, dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Setelah sedikit tersenyum ke arah Yaoxi, Qin Yichen juga perlahan berjalan menuju gerbang lantai bursa. Ketika penjaga di pintu masuk melihat tanda di borgol Yaoxi, mereka memberi hormat dengan hormat. Tidak semua orang bisa memasuki pameran dagang ini. Hanya orang-orang dari klan obat bius atau Pillmaster di atas level yang bisa memasukinya. Setelah memasuki gerbang, pemandangan itu tiba-tiba luas, dan sebuah aula besar muncul di hadapan Qin Yichen. Di aula ini, terdapat deretan platform batu yang tertata rapi. Setelah setiap platform batu, mereka duduk di jalur siluet, seolah-olah mereka adalah pengusaha. Tentu saja, tidak semua orang ini berdedikasi. Pria bisnis. Aliran orang di dalamnya juga sangat mengerikan, dan sebagian besar siluet mengenakan jubah master pemurnian pil. Jelas, identitas mereka adalah master pemurnian pil yang terkenal. Ahli pemurnian pil ini yang berkeliaran di aula, dari waktu ke waktu, akan berhenti di depan beberapa platform batu, melihat item di platform batu, jika mereka memiliki kebutuhan sendiri, atau apa yang menurut mereka tidak biasa. Harga akan dinegosiasikan dengan pemilik warung di belakang anjungan batu. Lantai perdagangan bersifat hierarkis. Lobi ini hanya area level terendah. Lantai 2 adalah area level 2, dan lantai atas adalah area level pertama. Yaoxi melihat ke atas, menghadap ke samping Qin Yichen. Namun, persyaratan yang diperlukan untuk memasuki area tersebut juga lebih tinggi. Untuk memasuki 2 lapisan, setidaknya Master Pil Puncak Prefektur memenuhi syarat untuk masuk. Lapisan ketiga, selain suku saya, perlu mendapatkan Master Pil tingkat surga yang serius dari serikat pekerja untuk masuk. Yah, lihat di sini dulu. Qin Yichen mengangguk, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Jelas sangat memakan waktu untuk berjalan di sekitar 100 platform 1000 ke 1. Qin Yichen melihat lusinan stand dan menghabiskan hampir 1 jam upaya, dan saat ini, dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun barang-barang di dalamnya tidak diragukan lagi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada barang-barang di luar kota, mereka belum mencapai titik di mana dia dapat dipindahkan. Hal-hal pada level ini telah ditinjau oleh staf tempat perdagangan sebelum dapat dipadamkan. Orang-orang itu memiliki penglihatan yang lebih baik daripada satu, dan mereka memiliki hal-hal yang baik. Mereka telah digantikan oleh mereka. Tao Bao dari sini tidak mudah. Melihat ekspresi Qin Yichen yang agak kecewa, Yaoxi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ke sisinya. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik, Tuan mungkin ingin naik ke atas dan melihatnya. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata dengan senyum pahit. Jika saya tahu ini, mengapa dia masih membuang waktu di sini? Bukankah untuk melihat riset tiba-tiba? Ayo pergi. Ayo pergi ke 2 lapisan. Yaoxi menjulurkan lidahnya dengan nakal, membuat Qin Yichen benar-benar meragukan niatnya. Apakah gadis kecil ini terbiasa dengan dirinya sendiri? Sebagai Yaoxi, bahkan lapisan ketiga pun bisa masuk. Secara alami, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mengikuti tangga di sisi aula, setelah berjalan ke 2 layar, kebisingannya jelas jauh lebih lemah. Luas lantai ini memang tidak kecil, namun tidak lagi sesederhana lantai 1. Di antara lapisan kedua, penghitung kristal masing-masing dan semua orang masih ada. Melalui kristal transparan tersebut, sekilas tidak sulit untuk dideteksi. Hal-hal di dalamnya jelas bermutu lebih tinggi daripada lapisan pertama. Di counter kristal, semua jenis kibau langka memancarkan sinar cahaya yang indah, membuat orang merasa seolah-olah berada di perbendaharaan orang kaya. Terlebih lagi, orang yang membeli barang di lapisan kedua jelas lebih berkualitas daripada mereka yang berada di lapisan pertama. Bahkan jika mereka menegosiasikan harga, suaranya tidak terlalu tinggi. Mata Qin Yichen melirik dan menemukan bahwa di area lapisan kedua ini, semua jenis item adalah area dengan klasifikasi. Setelah mengamati sejenak, dia langsung berjalan ke area tempat ramuan obat diletakkan. Setelah berjalan melewati deretan konter,
Langkah kaki Qin Yichen akhirnya berhenti, dan matanya juga tertuju pada konter kristal di depan. Di konter di depannya, ada kotak batu giok. Di dalam kotak batu giok, sebuah mutiara bundar terletak dengan tenang di atasnya. Di atasnya, embun beku menyebar kemana-mana, seolah melalui penghitung kristal. Orang bisa merasakannya. Nafas dingin. Orang dewasa benar-benar memiliki visi. Ini adalah buah dingin 1000 tahun. Ini adalah hal yang luar biasa untuk menyempurnakan ramuan etnik atribut dingin. Di ruang observasi Qin Yichen, seorang pria parubaya yang berdiri di dekat meja kristal berjalan cepat dan menghadap Qin Yichen yang diperkenalkan. Sepertinya agak berpikiran jernih. Qin Yichen mengangguk, dengan ringan berkata, "Pikiran jernih." Mendengar ini, pria parubaya itu sedikit membeku, wajahnya memerah karena malu. Bahan obat langka ini, bagaimana bisa dikatakan sangat manjur? Jika bukan karena rasa atribut dingin Yin terlalu sedikit, bagaimana dia bisa rela kehilangan nyawanya hampir, dan harta duniawi materi surgawi yang diperoleh secara kebetulan, taruh di sini untuk dijual? Ya, orang dewasa merasa sangat tertarik, bahkan jika mereka tidak membuat ramuan, benda ini memiliki efek menyegarkan di retret. Namun, orang itu juga sangat halus, bahkan ketika diperkenalkan dengan nada Qin Yichen. Yah, sayang sekali itu adalah atribut sedingin es. Itu tidak bisa dikesampingkan selama pembuatan pil. Qin Yichen menghela nafas, menggelengkan kepalanya sedikit kecewa, dan setelah berhenti sejenak, dia bertanya dengan ragu, bagaimana barang ini laku? Jika kamu benar-benar ingin membeli, aku tidak mengadumu, hanya 1000 cairan spiritual.